Rumah sakit bukan hanya tempat berobat, tapi juga garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Di balik pelayanan yang penuh senyum hangat, banyak tantangan yang terus menyemat. Penyakit tidak menular yang terus meningkat, wabah baru yang datang dengan cepat, pun tenaga kesehatan yang harus sigap setiap saat. Kesehatan masyarakat adalah kunci dan rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri. Butuh sinergi, butuh kolaborasi. Karenanya, yuk kita saksikan dan dengarkan sebuah perbincangan penuh makna dan wawasan tentang harapan, tentang kesehatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sehat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbincang langsung bersama Bapak Direktur dari Rumah Sakit Syifa Medina Tasikmalaya. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Dea Julia dari program studi Kesehatan Masyarakat semester 5 Universitas Siliwangi. Terima kasih Bapak sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya gitu terkait kesehatan masyarakat yang dirasakan gitu di Rumah Sakit Syifa Medina ini. Ya, mungkin Bapak bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu dengan jabatan Bapak amanahi sekarang gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Teguh Agus Santoso. Kebetulan menjabat Direktur Rumah Sakit Syifa dari tahun 2017 akhir ya. Di rumah sakit ini berarti sudah berapa tahun kita? 8 tahun. Semoga bisa memberikan pandangan atau inspirasi ke mahasiswa ya, terutama Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNSIL. Selama menjabat nih Pak sebagai direktur gitu ya, selama Masya Allah kurang lebih 8 tahun kita waktu menjabatnya, kesan ataupun hal apa gitu yang Bapak rasakan ketika menjabat sebagai direktur? Ya, mungkin kalau kesan sih sebenarnya hampir sama ya, mungkin dengan kepala atau direktur institusi-institusi lain ya. Kan nanti mungkin dari mahasiswa mewawancari banyak direktur ya. Jadi intinya kalau direktur kan harus memberikan semangat ke bawahan ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin yang paling penting tuh memberikan semangat agar bawahan kita tuh tetap setia, tetap istilahnya menaati ya, sehingga program-program organisasi itu bisa berjalan. Jadi memang hal penting itu ketika bagaimana caranya untuk menjaga gitu rasa Betul. dari para Kebersamaan, terus rasa kekeluargaan tidak hanya sekedar formalitas bekerja saja. Betul. Mungkin selama 8 tahun ini ya Pak di sini di Rumah Sakit Syifa Medina ini tantangan atau kendala apa gitu yang dirasakan oleh rumah sakit terkait kesehatan masyarakat yang ada di sini gitu Pak? Ya, sebenarnya secara tidak langsung ya, kesehatan itu kan tidak hanya full satu komunitas ya, ada kesehatan perorangan. Nah, sebenarnya kesehatan perorangan pun berpengaruh ke kesehatan masyarakat. Sebenarnya rumah sakit pada umumnya itu kita memeriksa orang per orang ya, tidak memeriksa satu kelompok. Tapi bisa juga kita memeriksa satu kelompok ya, contohnya misalnya medical check up di satu perusahaan atau di satu institusi ya. Kalau yang kesehatan perorangan memang sangat terkait erat hubungannya dengan asuransi ya, terutama BPJS. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Syifa itu sudah paling lama ya, 2014 kita sudah ikut BPJS, mendukung program jaminan kesehatan nasional JKN. Nah, program JKN ini sebenarnya kan tidak hanya miliknya BPJS kan, miliknya kita semua, milik rumah sakit, milik masyarakat, mungkin milik pemerintah sebagai stakeholder ya. Nah, rasa memiliki itu sebenarnya dari rumah sakit, terutama Rumah Sakit Syifa itu sangat tinggi. Jadi kita sangat-sangat
memberikan pelayanan yang lebih untuk pasien-pasien yang BPJS tadi ya, dengan JKN, baik itu PBI, kelas 3, kelas 2, kelas 1, ya. Semua kalangan, semua lapisan masyarakat yang ikut JKN kita layani. Bahkan kita memberikan, misalnya kita penuh di kelas 3, padahal dia kelas 3 ya, itu boleh kita rawat di kelas 2 tanpa menarik biaya lagi, karena memang kelas 3 kita penuh. Namun memang tantangannya sekarang itu lebih ke arah jaminannya. Jaminan itu maksudnya keuangan di BPJS atau keuangan negara lah istilahnya ya. Karena anggaran BPJS kan dari negara ya, dari pemerintah. Ketika anggaran pemerintah ini mulai berat, otomatis ikut dirasakan oleh terkendala gitu ya Pak. Ke rumah sakit. Mungkin tidak hanya Medina, di rumah sakit lain pun seperti itu. Jadi kesehatan perorangan tadi akan lumayan berat ya, terutama penyakit-penyakit yang harus dirawat di ICU, yang dirawat istilahnya berat-berat ya. Ada TBC, ada ruang yang harus butuh isolasi, kalau bayi yang butuh ventilator, NICU ya. Nah itu yang seharusnya bisa kita lakukan, tapi karena tanggungannya kurang pas dengan anggaran yang kita adakan ya. Jadi unit cost, istilahnya unit cost ya. Jadi unit cost kita sekian, tapi yang diklaim ke BPJS istilahnya tidak full gitu. Nah itu yang berat gitu. Jadi jangan sampai kedepannya sih saya mengharapkan BPJS itu melihat kembali ya, karena anggaran kan ada defisit, ada inflasi ya. Jadi kalau misalnya ada inflasi di negara, otomatis harusnya tarif kan ikut naik ya. Iya betul. Karena kan kita menggaji karyawan, gaji karyawan setiap tahun ada perbaikan UMR. Iya. Perbaikan tidak pasti naik lah, karena kita harus membiayai karyawan juga, menggaji karyawan. Nah itu yang agak berat tuh di situ sih tantangannya, dan ini memang ya kita coba tetap mendukung program JKN, tapi saya seyogianya dari pihak pemerintah atau dari pihak BPJS pun melihat kembali anggaran atau tarif yang diberikan gitu. Itu sih yang paling inti tantangan kita sekarang ya. Mungkin dengan berbagai tantangan yang dihadapi Pak, mungkin solusi atau mungkin langkah yang Bapak sudah mulai lakukan untuk menghadapi tantangan itu, apa sudah melakukan cara apa gitu Pak agar tantangan itu dapat? Paling kita memperbaiki unit cost ya. Jadi unit cost itu, jadi harga per pelayanan itu memang harus ditinjau ulang, disesuaikan. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali ya kita nego ke pihak yang terkait ya, apakah bisa dengan penambahan diagnosis atau bisa dengan caranya yang kira-kira saling menguntungkan ya. Tidak ada kecurangan, tidak ada ketidaknyamanan masing-masing ya, sehingga ya bisa tercapai lah win-win solution ya. Dan itu harusnya sih memang dilakukan ya. Kalau bisa ya setiap bulan ada evaluasi, jadi jangan nunggu terjadi masalah dulu gitu ya. Nunggu masalah dulu, kalau bisa sebulan sekali pertemuan berkala ya, sehingga kita benar-benar merasa diayomi lah, merasa dibela, diarahkan, apakah kita yang salah atau mereka yang salah, ya saling memperbaiki gitu. Oke, mungkin selanjutnya terkait tren nih Pak, pola penyakit yang ada di Rumah Sakit Syifa Medina ini dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun ke belakang, itu banyaknya apakah di penyakit menular ataukah penyakit tidak menular? Ya, kalau di Syifa, kebetulan dulu Rumah Sakit Syifa itu rumah sakit khusus bedah. Rumah sakit khusus bedah Bakti Santosana. Itu sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya.
Jadi kita berubah namanya Rumah Sakit Sifatnya 15 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi kita sudah lama jadi rumah sakit khusus bedah, kebanyakan sih memang bukan penyakit menular ya. Iya. Jadi akhirnya masyarakat yang datang ke rumah sakit Sifa memang banyaknya kasus-kasus bedah ya. Nah, selain itu ada kasus kebidanan. Kasus penyakit dalam pun penyakit TBC jarang ya, jarang sekali. Tapi ada. Tapi yang paling banyak ya kasus penyakit tidak menular seperti kencing manis, hipertensi, ya, jantung. Terus ada apa namanya penyakit di saluran pencernaan ya, yang ya paling banyak tuh penyakit tidak menular ya. Terus ada saraf juga, kita ada dokter neurologi ya, kasus stroke kita cukup banyak, kasus rehabilitasi medik, fisioterapi ya. Jadi setelah stroke tuh biasanya kita lakukan fisioterapi. Nah, jadi demam berdarah pun sangat jarang ya, anak paling banyak di sini. Walaupun demam tapi jarang yang demam berdarah ya. Jadi biasanya bisa jadi kasus bayi baru lahir ya, butuh penanganan paru-paru ya. Terus ada yang fisioterapi juga anak-anak juga. Jadi kalau kelainan disabilitas itu kita tangani autis. Terus autis kan bukan penyakit menular. Iya. Apalagi ya. Paling banyak penyakit tidak menular sih sekarang di rumah sakit. Berarti pasien yang sering kesini itu ada dari dewasa gitu ya Pak? Dewasa paling banyak karena dokternya kan paling banyak ya, khusus untuk dewasa. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti yang kita tahu gitu ya Pak, bahwa rumah sakit itu identik dengan pengobatan atau pelayanan kuratif. Nah, ketika dilihat atau ditinjau dari segi preventif ataupun promotif, adakah yang udah pernah rumah sakit laksanakan gitu untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat seperti itu? Ya memang benar ya, kita ada kalau di kesehatan kan ada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi rehabilitatif kita lakukan, kuratif juga ya, apalagi kuratif ya, kan ada rawat inap, rawat jalan. Kalau yang preventif dan promotif kita lakukannya memang kebanyakan di luar rumah sakit ya. Jadi kita ada program namanya SIDAKEP. SIDAKEP itu singkatan dari diskusi diskusi dari K-nya konten, E-nya edukasi, P-nya promosi. Masya Allah. Jadi sudah ada programnya tadi ya? Sudah ada program. Jadi SIDAKEP itu hampir kita laksanakan setiap bulan ya. Bisa di misalnya ada kemarin dari BSI, kemudian ada dari BTN, terus ada pesantren juga, terus ada ibu majelis taklim. Sasarannya sama luas banget ya. Ya, jadi penyuluhan sama puskesmas juga kita kerjasama. Masalah stunting, masalah kebidanan ya, kita ke puskesmas di sini ada di Raja Pola, ke Jamanis, ke macam-macam lah. Itu yang promosinya. Kalau prevensi mencegah biasanya kita lakukan medical check up. Jadi medical check up itu sering kita kerjasama, Pertamina pernah, kemudian medical check up di pabrik Sansan ya, yang pabrik di daerah sana di daerah sana, daerah selatan. Kemudian medical check up juga di lingkungan kita sendiri, di karyawan rumah sakit. Jadi prevensinya selain medical check up, kita juga rencana nanti ke depan untuk haji ya. Jadi calon-calon haji terutama yang lansia ya. Jadi tidak hanya cek labnya aja sih teh, karena lansia itu kan secara tubuh kan sudah tua ya, sudah senior, sudah butuh macam-macam. Nah, kita melakukan prevensi jangan sampai di tanah suci mengalami kecapean atau masalah kesehatan mungkin. Ya misalnya jadi cangkeh atau jadi lutut tubuhnya. Jadi jangan sampai mereka sakit. Nah, kita gimana caranya mencegah atau memprevensi agar tidak terjadi seperti itu. Nah, kita sudah adakan di sini.
Jadi kita bisa datang ke tempat calon haji, misalnya lagi berkumpul di mana, majelis taklim atau apa, atau calon hajinya yang datang ke kita untuk dilakukan edukasi maupun pemeriksaan. Itu sih cukup banyak sih. Ya, jadi memang betul rumah sakit itu karena kita tahunya hanya mengobati saja, padahal di balik itu terdapat beberapa program yang memang mendukung pencegahan pun peningkatan dari kesehatan masyarakat di sini, khususnya di Kota Tasikmalaya seperti itu, Pak. Oke, mungkin itu saja ya Bapak wawancara ataupun ya sharing-sharing ya Pak terkait masalah kesehatan masyarakat gitu. Sekali lagi ya Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang gitu ya, bersama saya, dan insya Allah gitu apa yang saya dapat hari ini bermanfaat sekali gitu, dan insya Allah akan menambah wawasan saya apalagi terkait tentang kesehatan masyarakat ini. Oke, mungkin teman-teman itu saja wawancara ataupun sharing session yang kita lakukan bersama Bapak Direktur dari Rumah Sakit Syifa Medina ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya Dia Julia, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.